Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iki Farini akan memaparkan bagaimana menjawab dan menyikapi protes anak dalam pandemi COVID-19. Kemampuan bahasa anak. Kemampuan bahasa merupakan prasyarat untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan menguasai bahasa sebagai alat komunikasi, maka anak akan belajar untuk saling berhubungan, saling berbagi, di mana kemampuan verbal memberi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Menurut Piaget, tutur yang dihasilkan oleh anak salah satunya adalah tutur sosialisasi, yaitu anak bertanya, menjawab pertanyaan, memberikan pendapat, melontarkan kritik pada orang lain. Kemampuan memahami orang lain dan mengkomunikasikan gagasannya muncul ketika anak berusia 7 tahun. Dan hal ini dipengaruhi hubungan paralel antara kemampuan verbal dan kognitif, di mana kemampuan verbal mencerminkan perkembangan struktur kognitif anak. Dalam Bognasina 2005. Perolehan bahasa pada anak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah perolehan bahasa secara terpimpin, di mana bahasa yang didapat dari pembelajaran di sekolah oleh guru. Yang kedua adalah perolehan bahasa secara alamiah, yaitu perolehan bahasa dari komunikasi sehari-hari, lingkungan, dan tanpa pengajaran atau pengarahan dari guru. Pertanyaan dan protes anak dalam pandemi COVID-19. Yang pertama, biasanya anak akan bertanya, apa itu virus, apa itu corona, dan apa itu COVID-19. Yang kedua, anak akan bertanya dari mana corona datangnya. Yang ketiga, anak akan bertanya siapa yang bisa kena virus corona. Lalu yang keempat, anak akan bertanya kenapa aku tidak boleh sekolah, bermain, dan ke rumah kakek dan nenek. Yang kelima, kapan aku boleh sekolah lagi dan kapan corona pergi. Pertanyaan terakhir, biasanya mereka akan bertanya bagaimana caranya supaya aku tidak terkena corona. Apakah pandemi itu? Pandemi adalah epidemi yang berskala besar, yang menyerang jutaan orang di beberapa negara dan menyebar ke seluruh dunia. Pada tanggal 13 April 2020, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020, yaitu tentang penetapan bencana alam penyebaran coronavirus diasiasi 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Kenapa disebut bencana? Karena ada rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia, yaitu kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan COVID-19 disebut juga dengan bencana non-alam, yang penyebabnya antara lain adalah gagalnya modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Bagaimana menjawab pertanyaan anak tentang pandemi? Menjawab pertanyaan dan protes anak di tengah pandemik dan COVID-19, bagi mereka, pandemik COVID ini menjadi satu ketakutan, kecemasan, dan rasa kehilangan. Pandemi yang telah berlangsung selama 3 bulan ini dan dapat menimbulkan rasa ketidakpastian bagi mereka. Dari peristiwa pandemik ini, anak belajar mengelola ketidakpastian menjadi suatu keterampilan seumur hidup yang penting dimiliki untuk membangun ketahanan, yaitu dengan komunikasi verbal. Dan komunikasi atau percakapan dalam keluarga adalah salah satu kunci keberhasilan dalam mengatasi pandemik ini. Karena keluarga adalah jembatan penting dalam mengkondisikan situasi rumah dan membangun interaksi yang nyaman dalam menyampaikan pesan-pesan dan umpan balik dengan cara yang mudah diterima oleh anak. Kemampuan komunikasi verbal anak usia 4 tahun akan berlangsung dengan cepat, mulai berkomunikasi majemuk dengan sedikit kesalahan pengucapan dan perluasan kosakata setiap hari, memahami penjelasan yang diberikan untuk hal-hal yang dapat dia lihat, sering memulai percakapannya lebih awal,
Tidak kehilangan minat dan tidak mengubah topik pembicaraan, hanya menjadi topik yang dia sukai dan menjadi lebih baik dalam berbagi pengalaman pribadi. Menurut Kindenberg, Van Loof, seorang terapis dan penulis Wired and Connected, Brain-Based Solution to Ensure Your Child's Social and Emotional Success, dan para pakar berbagi saran untuk orang tua dalam menjawab pertanyaan anak dalam masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah jawab dengan jujur. Berikan informasi yang jelas dan jujur dengan penjelasan yang dimengerti anak seusianya. Tidak harus detail diceritakan dan peristiwa yang menyedihkan. Beritahu ke anak tentang langkah-langkah aktif yang dilakukan oleh pemerintah, petugas kesehatan, juga orang tua. Yang kedua, jadikan sebagai aktivitas percakapan. Pembicaraan ini akan menjadi percakapan yang berkelanjutan tentang pandemik ini, sehingga anak memiliki jawaban dan pengetahuan yang benar, juga untuk menambah kemampuan kosakata anak. Yang ketiga, menerima kondisi perasaan anak. Katakan pada anak bahwa sebagai orang tua akan memahami apa yang mereka rasakan, dan mereka boleh mengatakan apapun apa yang ingin mereka katakan pada orang tua, yaitu ayah dan ibu mereka. Yang keempat, berikan penguatan. Saat mereka bertanya kapan mereka bisa masuk sekolah, kapan bisa ke rumah nenek, atau kapan bisa main lagi dengan teman-teman, ini terjadi karena mereka memiliki beberapa kecemasan dan ketakutan yang mendasari. Katakan nak pada ayah dan ibu pasti akan mendampingi dan akan menjadi teman dalam kondisi ini. Yang kelima, jaminan keselamatan dan keamanan. Katakan pada anak bahwa ayah dan ibu akan memberikan rasa aman, menjaga, dan merawat mereka. Yang keenam, berikan informasi terbaru. Pastikan untuk memberitahu apa yang terjadi pada anak, dan pastikan mereka tidak mengakses informasi yang tidak akurat atau tidak benar. Yang ketujuh, perhatikan apa yang dilakukan anak. Hal ini sangat bermanfaat agar anak tetap melakukan hal-hal yang harus dilakukan saat pandemi, seperti mencuci tangan dan berusaha menjaga anak. Yang terakhir adalah tetap berpikir positif. Lakukan hal-hal positif agar anak pun tidak stres dengan memberikan pembelajaran di rumah atau BDR. Dan katakan bahwa ini akan cepat pulih, akan berakhir. Dengan pikiran positif orang tua akan berpengaruh terhadap pemikiran anak. Selanjutnya adalah referensi yang kami berikan. Demikianlah pemaparan saya tentang bagaimana menjawab dan menyikapi protes anak dalam pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.